Awalnya kan dari pesulap merah yang membongkar trik pengobatan Gus Samsudin. Orang mengatakan perseteruan ya. Terus sekarang ini orang banyak membicarakan tentang dukun. Nah, pesulap merah sendiri bukan hanya terhadap Gus Samsudin, tapi kepada dukun-dukun palsu yang lain juga sudah dibongkar trik-trik mereka. Dan menurut Mbah Wiro, seharusnya kita memberikan apresiasi, berterima kasih kepada Marcel Rival atau pesulap merah, karena dukun-dukun palsu atau dukun-dukun abal-abal ini kan tidak mengerti apa-apa tentang supranatural, sehingga cara pengobatannya contohnya seperti Gus Samsudin itu kan asal-asalan. Ini kan membahayakan. Sudah sewajarnya yang begini harus dihentikan, dan kita semestinya berterima kasih kepada pesulap merah. Kalau awalnya ini kan sebenarnya mereka itu kan dari dukun konten ya. Maksudnya itu mereka itu buat konten untuk konsumsi YouTube. Tapi karena ya itu tadi, penontonnya menganggap kalau yang dilakukannya itu adalah benar, sehingga sang dukun konten itu keterusan. Dan yang anehnya, sang dukun konten tidak mengakui kalau itu semua hanyalah settingan untuk sekedar hiburan, untuk sekedar konsumsi konten YouTube. Nah, setelah akhir-akhir ini dibongkar oleh pesulap merah, mereka semua akhirnya toh mengakuinya. Dan itu Mbak Wiro sendiri sangat setuju pada apa yang dilakukan oleh pesulap merah. Karena kalau dukun yang sebenarnya yang asli, cara memberikan syariat atau cara memberikan pengobatan, tentunya ya tidak menggunakan trik-trik seperti Gus Samsudin itu. Dukun yang asli dalam memberikan syariat atau pengobatan tentunya pakai doa, mantra, yang semua itu adalah minta kepada Allah, minta kepada Tuhan. Dan boleh dibilang seperti Gus Samsudin ini kan membahayakan. Kalau di dunia medis itu kan namanya malpraktek ya. Orang datang ingin berobat, ingin kesembuhan, tapi ditanganinya dengan asal-asalan. Karena memang tidak pada bidangnya. Awal mulanya mungkin sudah bikin konten, settingan begitu. Dan karena keterusan, akhirnya bahkan tidak mengakui kalau itu adalah settingan. Seperti Mbah Wiro sendiri juga pernah memberikan komentar pada YouTube-nya Ujang Bustami, sama Ujang Bustami juga tidak mengaku kalau itu settingan. Bahkan para penggemar Ujang Bustami marah-marah pada Mbah Wiro, padahal Mbah Wiro sudah punya prediksi. Kenapa Ujang Bustami bisa tahu dukun santet di mana-mana? Itu kan mustahil, karena yang namanya santet itu kan rahasia. Kok bisa tahu rumahnya? Dan video-video Ujang Bustami itu kan memerantas dukun santet kan di mana-mana gitu ya, sampai boleh dibilang sampai pelosok Nusantara yang ada dukun santet didatangi. Mbah Wiro
sudah curiga itu pasti settingan. Tapi kala itu komentar Mbak Wiro pun ditanggapinya dengan yang macam-macam oleh pendukungnya, marah-marah segala macam. Ujang Bustami ini tidak mengakui kalau itu settingan. Bahkan seperti halnya tempo hari kan seperti Ustaz Kasihin gitu ya, atau Guston Samsun atau Pak Mas Karyo, semua itu settingan. Nah, makanya fenomena dukun konten merajalela disebabkan ya awalnya karena membuat konten untuk konsumsi YouTube, tapi penontonnya menganggap itu kenyataan atau benar-benar itu awal mula kesalahannya, dan yang bersangkutan tidak mengakui. Seperti Gus Samsudin itu kan, saya yakin pertama juga karena bikin konten YouTube settingan. Orang percaya itu benar, pakarnya banyak yang datang minta berobat, padahal Samsudin menanganinya asal-asalan ya, karena memang bukan bidangnya. Karena awal juga bikin konten, jadi sekedar dukun konten. Maka sekali lagi Mbak Wiro secara pribadi mengucapkan terima kasih pada Marcel Radipal yang telah membongkar trik-trik pengepasan daripada para dukun konten, dukun palsu, dukun abal-abal. Karena dukun yang sebenarnya pasti menggunakan ilmu mantra ataupun doa cara menangani atau mengobati pasiennya, tidak dengan seksual. Fenomena dukun konten memang banyak. Awalnya mereka membuat konten untuk konsumsi YouTube, dan karena penontonnya menganggap itu kenyataan, sang dukun konten akhirnya keterusan. Yang fatalnya tidak mengakui kalau itu adalah settingan. Seperti Mbak Wiro bilang tadi, memang banyak yang settingan tapi tidak mengakui. Setelah dibongkar oleh Puspa Merah, baru mereka mengatakan itu sudah konsumsi YouTube, sudah hiburan, dan mereka mengakui kalau itu settingan. Kalau pada bidang lain seperti Ujang Bustami, Mas Karyo, Ustaz Kasihin dan lain sebagainya, itu kan memeratas dukun santet, bolehlah dibilang itu untuk hiburan. Tapi kalau pengobatan itu kan membahayakan, malpraktek itu namanya. Di samping membahayakan, itu juga merupakan penipuan kepada masyarakat, karena masyarakat yang kebetulan sakit ingin berobat, ingin kesembuhan, padahal menanganinya hanya asal-asalan. Itu semua para dukun palsu, para dukun abal-abal, atau dukun konten. Kalau dukun yang benar tentunya tidak demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.